Shalom Pak, salam kasih dan salam sehat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Ruth Lumayan Sritonga dari grup E semester 6 dengan NIM 200101179. Alamat saya dari Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai-nilai mata kuliah Teologi Alkitab dari dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPK. Dan saya prodi dari Pendidikan Agama Kristen atau disingkat dengan PAK. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Sebelum kita membahasnya, kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan homiletika. Homiletika ini adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, atau disebut dengan, di sini kita akan mengkaji isi dari firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini yang diambil dari Alkitab, atau yang sering disebut dengan teknik yang digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bersumber dari Alkitab. Homiletika adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa kita ambil dari nas Alkitab. Nah, jadi homiletika dengan teologi Alkitab itu harus berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Nafas dari homiletika itu yaitu dari Alkitab. Mengapa dikatakan? Karena firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab tersebut. Homiletika dibagi menjadi dua elemen. Pertama, pengkhotbah, di mana pengkhotbah harus ada hubungannya dengan Tuhan. Mengapa dikatakan harus ada hubungan dengan Tuhan? Ya, itu tentu saja harus berhubungan dengan Tuhan. Karena kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu melalui penyertaan Tuhan. Baru berikutnya, pengkhotbah itu harus kehidupannya bersama dengan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan di saat ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada para jemaat atau kepada para pendengar. Selanjutnya, kemampuan untuk menggali, di mana kemampuan untuk menggali ini adalah menguasai atau memahami setiap konsep atau setiap firman yang akan disampaikan kepada para jemaat atau para pendengar. Baru yang terakhir, kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan. Si pengkhotbah harus menyampaikan kebenaran melalui firman Tuhan. Kemampuannya, bagaimana cara kemampuan dia tersebut untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Karena kalau kita menyampaikan firman Tuhan dari pengetahuan kita sendiri, tidak dibarengi dengan sumber-sumber lain atau buku-buku lain, mungkin kita terpatok sama pengetahuan kita. Maka orang-orang yang akan mendengarkan tidak konsentrasi atau alias dengan kata nol yang didapat. Dan yang kedua, ada pendengar, di mana pendengar yang pertama itu adalah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus adalah pendengar pertama kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua itu adalah jemaat. Jemaat itu adalah saat kita ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari atas mimbar atau dari manapun, maka jemaatlah yang akan mendengarkan, atau orang-orang di sekeliling kita yang akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan dalam teks tersebut. Jadi, homiletika yaitu berasal dari Alkitab. Maka hal yang diperlukan dalam berkhotbah adalah mempersiapkan diri. Ya, mengapa dikatakan mempersiapkan diri? Ya, tentunya sebelum kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita harus lebih-lebih mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, bahkan mempersiapkan hati kita. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan pengetahuan yang seperti saya bilang sebelumnya, kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan pengetahuan kita sendiri, ibarat katanya para jemaat atau para pendengar tidak dapat menguasai apa yang akan kita sampaikan di saat kita menyampaikan kebenaran kepada firman Tuhan. Dan berikutnya, ada pertanyaan yang pernah saya dengar di kelas kemarin, pertanyaan dari kelompok lain. Bagaimana cara seorang awam untuk memahami Alkitab dengan baik? Sedangkan orang awam tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jawaban yang pertama adalah mengikuti kegiatan-kegiatan PA kecil.
Mengapa saya katakan mengikuti 3 dan PA kecil? Ya, tentu saja mereka akan lebih memahami atau dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Mereka dapat mengikuti PA-PA kecil, bahkan persekutuan-persekutuan kecil, baik di gereja maupun dimanapun. Mereka dapat mengikutinya dengan baik. Dan yang kedua, membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati pikiran kita, agar kita dapat memahami dan mengerti setiap apa yang akan kita utarakan dalam pemahaman dari firman Tuhan. Karena pendengar utama dalam berkhotbah itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi pendengar tokoh utama dalam khotbah kita tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan dari hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya minta maaf.